Saudara-saudara, saya seperti biasa di sisa waktu ini akan memberikan apresiasi dan juga catatan seputar presentasi makalah dan tulisan yang disajikan dalam makalah. Dari apa yang dipresentasikan tadi, satu yang saya ingin berikan apresiasi, semua pertanyaan sudah selesai dijawab oleh pemakalah. Kemudian pada makalahnya juga, makalah sudah disusun dalam format yang diminta sesuai dengan struktur makalah tafsir ahkam. Ini tentu pada aspek ini saya harus memberikan penghargaan atau apresiasi mengenai ketepatan dari pemakalah menggarap makalah ini. Semua strukturnya sudah dipenuhi dari ayat, terjemah, kemudian tafsir mufradat, sabab nuzul, penafsiran, istinbat hukum, dan kemudian kesimpulan. Literaturnya juga sudah tidak menggunakan lagi literatur non-tafsir. Hanya kalau saya perhatikan, baik dari diskusinya ataupun dari tulisannya dalam makalah pagi ini, belum begitu menyentuh aspek khusus mengenai tema ini. Tema kita kan mekanisme pemberhentian kepala negara. Tadi sudah ditanyakan tapi belum terjawab bagaimana sebetulnya mekanisme. Ini mungkin salah satu kekurangan dari makalah ini. Jadi memang saya terus terang ya, untuk makalah tafsir ahkam agak sulit diselesaikan bagian khusus berkaitan dengan tajuk atau tema makalahnya. Karena ketika dibaca buku-buku tafsir yang Anda jadikan literatur, memang susah ditemukan materi bahasan yang fokus membahas tema-tema per judul yang ditawarkan dalam silabus. Karena itu saya merasa perlu untuk mempertajam bahasan ini dan harap Anda perhatikan karena ini penting agar Anda bisa memahami tema ini dan kaitannya dengan ayat-ayat yang dikaji. Ayat yang dibahas ini sebetulnya berbicara tema ini secara utuh. Sehingga bagi mereka yang sudah mendalami tema ini, tentu bisa menarik sebuah pola pembahasan yang teratur sebetulnya. Ayat-ayat ini bisa disusun secara sistematis berdasarkan tema ini. Misalnya saya memulai kalau dipetakan ya, kalau berbicara tentang mekanisme pemberhentian kepala negara, pertama tentu yang harus dibahas adalah dalil mengenai boleh atau tidaknya kepala negara yang sedang menjabat dipecat atau diturunkan di tengah masa jabatannya sebelum rentang waktu jabatan yang ditetapkan untuknya berakhir. Kemudian yang kedua, setelah dalil boleh tidaknya pemecatan itu, kita beranjak kepada argumentasi atau alasan pemecatan. Bagaimana, apa saja alasannya yang dibenarkan untuk dasar argumentasi penurunan seorang kepala negara di tengah masa jabatannya. Baru terakhir berbicara soal bagaimana mekanismenya. Ayat-ayat ini saya bilang tadi dia bisa disusun secara sistematis. Kalaupun atau
Kendatipun di dalam silabus itu memang belum bisa mencerminkan sebuah struktur yang sistematis dari pembahasan tema ini. Tetapi saya begini, saya bisa menyusun menjadi sebuah tata urutan pembahasan yang sistematik. Yang pertama bicara soal dalil. Boleh atau tidak kepala negara itu dipecat atau diberhentikan di tengah masa jabatannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka dalil yang digunakan adalah Surah Al-Maidah ayat 1. Pada Surah Al-Maidah ayat 1 itu bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ayat ini memang agak panjang karena di terusannya ada tema lain. Tapi stressing dari kajian kita pagi ini hanya cukup pada bagian ayat pertama di penggalan atau potongan ayat bagian awal. Pada Al-Maidah ayat 1, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, kita semua itu oleh Allah diperintahkan supaya bisa memenuhi setiap akad atau kontrak yang dibangun atau disepakati. Jabatan kepala negara adalah masuk dalam kategori salah satu akad yang dibicarakan dalam ayat ini. Karena ayatnya umum kan. Jadi apapun akad itu bisa dimasukkan dalam ayat ini. Ayat ini berarti kalau kita kaitkan dengan konteks politik mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara, dia bicara soal kemungkinan bolehnya kepala negara dipecat atau diberhentikan di tengah masa jabatannya. Dengan begitu kita bisa paham bahwa jabatan kepala negara sejatinya adalah sebuah kontrak yang dibangun antara kepala negara terpilih dengan rakyat yang memilihnya. Ini khususnya kalau pemilu pilpres langsung, di mana kepala negara langsung dipilih oleh rakyat. Tetapi bisa juga ini mengakomodasi model pemilihan kepala negara melalui lembaga perwakilan. Seperti dulu di Indonesia sebelum amandemen UUD 45, otoritas untuk memilih presiden diserahkan mandatnya oleh rakyat kepada MPR untuk mewakili mereka memilih presiden dan wakil presiden. Jadi kalau kita ambil salah satu mekanisme pilpres langsung, berarti jabatan kepala negara adalah sebuah kontrak politik yang dibangun, disepakati antara rakyat pemilihnya atau konstituen yang ikut serta dalam pilpres dengan presiden terpilih. Jadi presiden terpilih itu dengan syarat-syarat yang sudah diputuskan atau diatur dalam undang-undang mengenai kriteria atau persyaratan calon kepala negara. Kalau kembali kepada ayat-ayat ini, kepala negara itu antara lain disyaratkan harus adil dia. Imam Al-Mawardi salah satu yang menyebut syarat itu. Kepala negara harus memenuhi kualifikasi sebagai orang yang bisa bertindak atau dapat memerintah secara adil. Kedua, dia harus amanah. Amanah artinya dia bisa dipercaya. Itu dua di antara beberapa kriteria yang dipersyaratkan dipenuhi oleh kandidat kepala negara. Jadi ketika kepala negara terpilih itu sudah diyakini semua persyaratannya terpenuhi, aspek keadilan terpenuhi, aspek amanah juga terpenuhi, maka dia dipilih. Tetapi ketika di tengah jalan kriteria itu tidak lagi dipenuhi oleh presiden terpilih, misalnya di tengah jalan dia cacat keadilan,
Kemudian cacat amanah, dia tidak amanah, tidak adil, maka itu adalah alasan atau argumentasi yang bisa digunakan untuk melakukan pemecatan terhadap kepala negara. Atau kalau kepala negara tidak dipecat langsung oleh rakyat, karena pemecatan langsung oleh rakyat itu hanya bisa kalau presidennya antara lain dikudeta, ditembak mati misalnya, atau ditikam orang di tengah jalan, atau dalam sebuah acara, mati dia dalam sebuah acara itu yang melakukan bukan institusi formal yang punya otoritas memberhentikan presiden. Jadi kalau diserahkan kepada lembaga resmi semacam MPR, maka pemecatan dilakukan oleh MPR. Kalau oleh rakyat, dia dilakukan biasanya oleh parlemen jalanan. Anggotanya tidak suka ada hadir misalnya presiden ke tengah demonstran, ada yang kemudian maju menikam atau menembak mati presiden. Itu namanya dilakukan oleh MPR jalanan, tidak oleh lembaga resmi yang punya otoritas memberhentikan presiden. Jadi kalau begitu saudara-saudara, Al-Maidah ayat 1 merupakan dalil mengenai kebolehan kepala negara diputuskan kontrak jabatannya sebagai kepala negara. Atas dasar dia tidak amanah, tidak lagi adil, maka kontrak bisa dibatalkan. Artinya dia bisa dipecat. Ini dasar argumentasinya. Kemudian yang kedua, alasan pemecatan. Alasan pemecatan itu disebut pada 2 ayat. Pertama, An-Nisa ayat 59. Dan juga An-Nisa 58. Jadi alasan pemecatannya pertama kan ada perintah supaya kepala negara khususnya dia bisa menunaikan amanah jabatan yang dimandatkan kepadanya dan juga harus memimpin dengan adil. Jadi wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, antara lain bisa diterjemahkan secara politik, kalau kamu memimpin rakyat kamu, ini dalam konteks ayat dibawa kepada pemahaman yang mengacu kepada kepala negara, antahkumu bil adl, maka kamu mesti memimpin rakyatmu dengan cara yang adil. Jadi kalau awal ayatnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini perintah untuk kepala negara menunaikan amanat. Bisa dipercaya dia, tidak berkhianat. Dan kalau dia berkhianat, tidak amanah, tidak adil, ini 2 di antara beberapa alasan yang bisa diajukan untuk mengusulkan pemecatan kepala negara. Kemudian yang kedua, An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah juga Rasulullah, dan taati juga ulil amri. Ulil amri itu adalah antara lain penafsirannya para pemimpin. Para pemimpin termasuk di dalamnya adalah kepala negara, apapun gelarnya ya, bisa presiden atau raja atau ratu. Tergantung konteks sistem pemerintahan apa yang dipilih untuk diterapkan. Khusus untuk konteks Indonesia kan kita memilih republik, maka gelar kepala negara kita adalah presiden. Jadi pada An-Nisa 59 diminta taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Di ayat ini disebut 2 kali atiullah wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah juga Rasulullah. Tetapi ketika berbicara soal ulil amri, Allah tidak mengulangi lagi kata-kata atiu. Ini mengandung sebuah rahasia, sebuah pemahaman yang bisa kita petik, bahwa ketaatan kita kepada seorang ulil amri, pemimpin, kepala negara atau presiden khususnya, itu terbatas
kepada ketaatan kepala negara yang bersangkutan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi manakala kepala negara masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan untuk dia dipecat pada aspek ini ya. Tapi kalau ada aspek lain, misalnya itu tentu bisa dipertimbangkan juga untuk diusulkan pemberhentiannya. Salah satu bentuk dari ketaatan seorang kepala negara kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dia masih mau menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Jadi kalau presiden sudah tidak mau lagi sholat 5 waktu, atau bahkan dia mengajak rakyatnya untuk sama-sama dengan dirinya supaya sama-sama tidak lagi menunaikan sholat 5 waktu, maka berarti dia sudah tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia sudah melakukan pembangkangan atau maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berarti dia sudah melanggar syariat Allah, syariat Rasul-Nya. Dengan kata lain, dia sudah melanggar syariat Islam yang mewajibkan kaum muslimin muslimat untuk sholat 5 waktu. Jadi pada saat presiden sudah tidak mau sholat 5 waktu, bahkan mengajak rakyat untuk sama tidak sholat bersama dirinya, ini menjadi alasan berikutnya supaya dia bisa diusulkan untuk dipecat oleh lembaga yang otoritatif melaksanakan tugas pemecatan itu. Kemudian berikutnya bagian akhir mekanisme. Mekanisme itu diatur dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan jika ada dua pihak di kalangan kaum mukminin bertikai, berselisih, ada konflik, kata Allah, silakan kalian damaikan di antara dua faksi yang bertikai itu. Tetapi manakala di antara dua pihak yang saling berseteru, berkonflik, terus tidak mau menghentikan pertikaiannya, maka di sini Allah memberi izin taqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka silakan perangi sajalah orang yang terus tidak mau stop dari pertikaian itu sampai yang bersangkutan mau kembali kepada jalan Allah. Artinya tidak berkonflik, tidak berperang lagi. Dalam sebuah peperangan, khususnya adalah peperangan yang dilakukan untuk menetralisir konflik yang dilakukan oleh kepala negara, maka bisa jadi berujung dalam peperangan itu terbunuhnya kepala negara yang sedang memimpin, karena mungkin dia ikut serta sebagai panglima perang. Atau tidak panglima perang, bisa jadi dia menjadi target pembunuhan dalam aksi yang berupaya untuk menghentikan kejahatan politiknya. Nah, dalam konteks ini, kalau yang melakukan kejahatan politik adalah kepala negara, maka yang harus melakukan mediasi untuk sebagai arbiter juru damainya adalah lembaga yang punya otoritas. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang punya otoritas untuk menegur presiden antara lain adalah khususnya MPR, supaya ada dihentikanlah sebuah kegiatan kejahatan oleh presiden. Ini dalam konteks Indonesia, mungkin dulu Anda belum lahir, pernah ada konflik institusional antara presiden, waktu itu presidennya adalah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dengan institusi DPR. Itu tegang sekali konflik waktu itu antara DPR dengan Gus Dur sebagai pemegang jabatan pada institusi kepresidenan.
Waktu itu ketua MPR-nya adalah Amin Rais, dan waktu itu karena Gus Dur dianggap sudah kontraproduktif, maka diupayakanlah usaha-usaha damai supaya kegaduhan yang ditimbulkan oleh Gus Dur tidak berterusan. Endingnya kemudian memang Gus Dur tidak dibunuh, tetapi diberhentikan dari jabatannya oleh MPR. Jadi pada waktu itu konflik antara DPR dengan Presiden, endingnya berujung dengan dipecatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lewat sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Pak Amin Rais sebagai ketua MPR waktu itu. Tetapi sebelum dipecat dalam SI MPR, Gus Dur melakukan perlawanan. Antara lain perlawanan yang Gus Dur buat adalah mengeluarkan dekret presiden. Itu memang malam hari itu menegangkan. Kami rata-rata yang menanti bagaimana aksi MPR dan Gus Dur sebagai presiden yang konon sejak sore hari sudah didengar isu supaya atau beliau akan mengeluarkan dekret. Tapi memang sejak sore sampai tengah malam belum lagi dikeluarkan. Hampir menjelang dini hari atau pagi hari baru Gus Dur menyatakan dekret itu, dan dibacakan bukan oleh Gus Dur, karena Gus Dur ada kekurangan pada indera penglihatan. Beliau meminta salah satu stafnya untuk membacakan. Dan salah satu bentuk perlawanan Gus Dur adalah dekretnya isinya membubarkan dua. Satu, membubarkan DPR, dan kedua, membubarkan Partai Golkar. Tapi karena dalam konteks Indonesia dianggap presiden tidak punya otoritas membubarkan DPR, maka oleh Ketua MPR Amin Rais dan kawan-kawan ini dianggap salah satu pintu masuk yang merupakan kesalahan Gus Dur. Sebagai sebuah argumentasi, Gus Dur bisa dipecat dari jabatannya. Dan kemudian subuh hari MPR bersidang, dan pada hari itu juga Gus Dur dipecat, dijatuhkan lewat SI MPR, dan sebagai gantinya Ibu Megawati yang kala itu adalah wakil presiden dilantik oleh MPR menggantikan posisi Gus Dur yang sudah dicopot jabatannya lewat sidang istimewa MPR pagi itu. Ini saudara-saudara, jadi kalau berkaca atau merujuk kepada Al-Hujurat ayat 9, mekanisme pemberhentian kepala negara itu salah satunya bisa dilakukan dengan cara kudeta. Kudeta itu artinya menurunkan paksa kepala negara di tengah jalan. Menurunkan paksa itu bisa dengan kekerasan, endingnya kepala negara terbunuh, atau dia dipaksa mundur, diberhentikan di tengah jalan. Dia tidak mati karena tidak dibunuh, tapi berakhir masa jabatannya. Pak Harto juga begitu. Pak Harto tidak dipecat, tapi karena desakan mahasiswa kaum reformis di awal reformasi 98 begitu kuat, dan tidak bisa lagi dilayani oleh aparatur pemerintahan yang sedang berkuasa, khususnya pada level kepresidenan. Pak Harto juga sudah melihat gelagat, militer sudah banyak yang tidak lagi loyal kepada beliau. Akhirnya beliau menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden, dan sebagai gantinya dilantiklah Pak B.J. Habibie meneruskan masa jabatan beliau yang masih tersisa. Tapi karena Pak Habibie juga tidak ingin berada terus di bawah bayang-bayang Pak Harto, beliau mempercepat pelaksanaan pemilu. Tapi karena pada sidang MPR laporan pertanggungjawaban beliau ditolak MPR, itu merupakan sebuah isyarat bahwa beliau sudah tidak diminati lagi oleh MPR, karenanya beliau tidak mencalonkan diri menjadi kandidat presiden. Kalau terpaksa nyalon pasti kalah, karena MPR tidak lagi berkeinginan Pak Habibie yang dianggap perpanjangan tangan dari Pak Harto tetap memimpin sebagai presiden.
Akhirnya yang mencapres kemudian 3 orang, ada Gus Dur, Ibu Megawati, dan Yusril Iza Mahendra. Tapi pada last minute Yusril mundur dari pencapresan sehingga hanya tersisa 2, Ibu Mega dan Pak Kiai Abdurrahman Wahid. Dan akhirnya MPR lewat koalisi poros tengah yang dipimpin oleh Amin Rais berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie. Jadi saudara-saudara, sebetulnya muatan tema materi ini dia bukan merupakan sebuah bahasan yang tercerai-berai, tetapi dia bisa dibahas dengan sebuah pemaparan tema makalah yang harmoni antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau mau dikonklusikan sesuai tema ini, maka istinbat hukumnya adalah berdasarkan pembahasan dari ayat ini, khususnya Al-Hujurat ayat 9, bahwa sebagai sebuah mekanisme pemberhentian kepala negara, boleh hukumnya kepala negara diturunkan di tengah jalan dengan cara kudeta. Tetapi perlu dicatat bahwa kudeta ini merupakan sebuah cara-cara yang tidak damai. Kalau saya mengusulkan khususnya dalam konteks Indonesia, sebaiknya kepala negara diberhentikan di tengah jabatannya dengan menggunakan cara-cara yang konstitusional. Misalnya dia sudah melanggar konstitusi dan seterusnya, maka MPR lah yang melakukan tugas pemecatan kepada dirinya. Nah, kemudian dalam konteks ayat Al-Hujurat ayat 9, kalau dia oleh lembaga perwakilan menurut teori politik Islam, maka lembaga perwakilan yang melakukan pemecatan adalah Ahlul Hali wal Aqdi, atau oleh Al-Mawardi disebut Ahlul Ikhtiar, anggota atau dewan yang bertugas memilih dan memberhentikan presiden. Tapi dalam pendapat lain yang punya otoritas dianggap untuk memberhentikan presiden adalah Mahkamah Mazalim. Jadi bisa saja kemudian setelah presiden atau kepala negara dinyatakan terbukti bersalah, Mahkamah Mazalim atau Ahlul Ahli wal Aqdi bersidang, dan kemudian kalau ada 2 opsi, kalau 50% plus 1 anggota Ahlul Ahli wal Aqdi hadir untuk setuju presiden atau kepala negara dipecat, maka dia bisa dijatuhkan dari jabatannya sebagai presiden. Atau pendapat yang lain boleh juga ada yang mengusulkan bukan 50% tambah 1, tetapi 2/3 anggota Ahlul Hali wal Aqdi. Jadi kalau saya sih yang mana saja yang dipilih itu sah-sah saja, tapi dalam konteks Indonesia kita memilih opsi bukan 50% tambah 1. Kalau 50% tambah 1 itu untuk salah satunya misalnya menyatakan kemenangan kandidat presiden yang sedang berkompetisi dalam Pilpres. Tapi memang tidak ada keharusan mana yang kita pilih. Boleh pilih opsi 50% tambah 1 atau boleh juga 2/3. Yang penting kalau intinya mayoritas suara anggota Ahlul Hali wal Aqdi atau Mahkamah Mazalim sepakat, maka untuk pemberhentian presiden atau kepala negara di tengah jalan dengan damai, tadi lewat musyawarah, sidang istimewa khusus untuk pemecatan presiden di tengah jalan yang dilakukan oleh lembaga Ahlul Hali wal Aqdi ataupun Mahkamah Mazalim. Ini saudara ya akhir pembahasan kita dari penajaman materi ini. Harap Anda pahami supaya di saat nanti Anda berhadapan dengan pertanyaan seputar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya saya tutup, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.